Di dunia bisnis sekarang ini yang serba ngebut, sering banget kan etika itu kayaknya dikesampingkan demi profit. Tapi gimana kalau ternyata ada sebuah cetak biru kuno yang justru membuktikan bahwa kesuksesan sejati itu dibangun di atas prinsip yang kuat? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas hal itu. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget ada di benak kita. Sebenarnya, bisa nggak sih kita membangun bisnis yang sukses besar tanpa harus mengorbankan integritas, tanpa potong kompas? Ternyata nih, ada loh sebuah filosofi kuno yang bisa jadi semacam cetak biru modern untuk meraih kesuksesan dengan integritas. Kita akan jelajahi kerangka bisnis etis yang terinspirasi dari praktik Nabi Muhammad. Dan ini bukan sekedar teori ya, tapi sebuah model yang sangat praktis. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah cetak biru ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari gambaran besarnya, lalu kita dalami 3 pilar intinya, dan terakhir kita lihat gimana relevansinya buat kita hari ini. Oke, pertama-tama mari kita coba pahami dulu kenapa sih prinsip-prinsip yang udah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu ini malah jadi makin relevan di zaman sekarang. Jadi, inti dari semuanya ini adalah pergeseran mindset. Bisnis itu bukan cuma mesin cetak uang loh, tapi lebih ke sarana buat menciptakan nilai. Tujuannya bukan cuma laba semata, tapi juga mencari sesuatu yang lebih tinggi, keberkahan dan keberlanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke pilar pertama. Dan yang menarik, fondasi bisnis yang kuat ini ternyata dimulainya bukan dari bisnis plan yang tebal itu, tapi dari karakter si pengusahanya sendiri, dari diri kita. Kunci utamanya itu ada di satu kata, amanah. Maksudnya apa? Ya intinya, jadi orang yang bisa dipercaya 100%, bisa diandalkan, dan jujur dalam segala hal. Inilah yang nantinya jadi magnet buat pelanggan dan mitra bisnis. Nah, ini nih yang benar-benar membalikan cara kita mikir soal modal. Biasanya kita mikir modal itu uang kan? Di sini, modal utamanya justru kepercayaan. Ini benar-benar sebuah perubahan paradigma yang fundamental banget dalam berbisnis. Kepercayaan ini tentunya nggak datang gitu aja ya. Ini harus ditopang sama karakter internal yang kuat. Jadi ini tuh semacam kombinasi dari landasan spiritual, mental yang tahan banting, nggak gampang nyerah, dan juga kecerdasan strategis untuk melihat peluang dengan jernih dan etis. Oke, kalau karakter udah jadi fondasinya, pilar kedua ini fokus ke strateginya. Gimana sih cara menerapkan prinsip-prinsip tadi dalam operasional bisnis kita sehari-hari? Contohnya simpel aja. Praktik yang etis itu ya jual barang bagus dengan untung yang wajar, dan kalau ada cacat, ya bilang jujur. Beda banget sama praktik yang gak etis, di mana orang numpuk barang biar langka, atau jual barang rusak diam-diam aja. Dan kutipan ini benar-benar menegaskan soal transparansi total. Ini bukan lagi pilihan, mau jujur atau enggak, tapi udah jadi sebuah kewajiban etis yang mutlak. Jelas banget kan? Nah, jangan salah sangka ya. Pendekatan etis ini bukan berarti kita ngelupain manajemen yang bagus. Justru sebaliknya, etika ini diwujudkan lewat 4 fungsi manajemen klasik yang kita kenal. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Semuanya harus dilandasi integritas. Penting banget buat diingat ya, bisnis itu kan nggak hidup di ruang hampa ya. Jadi pilar ketiga ini ngajak kita buat melihat lebih luas lagi, yaitu gimana caranya kita merawat seluruh ekosistem hubungan di sekitar bisnis kita. Semuanya dimulai dari silaturahmi. Tapi ini bukan sekedar kumpul-kumpul atau basa-basi biasa loh. Anggap aja ini semacam networking strategis yang dalam, yang dibangun di atas dasar saling menghormati. Sekarang, coba lihat angka ini, 70. Kalau ngomongin soal tim kita sendiri, ada satu ajaran yang, wow, luar biasa. Disarankan buat siap memaafkan kesalahan karyawan sampai 70 kali dalam sehari. Bayangin deh, tingkat empati dan kesabarannya kayak apa tuh dalam memimpin. Dan kutipan ini benar-benar kuat banget maknanya. Ini bukan cuma soal bayaran yang cepat, tapi soal martabat, soal menghargai kerja keras dan waktu orang lain. Dalam banget kan? Dan terakhir, ekosistem ini juga dirawat lewat berbagi. Ada keyakinan kalau makin banyak kita memberi, makin banyak kita menerima. Ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga dilihat sebagai strategi pertumbuhan finansial. Ibaratnya kayak satu benih yang kita tanam, bisa menghasilkan ratusan benih baru. Oke, setelah kita bedah semuanya, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih arti cetak biru ini buat kita di zaman sekarang? Nah, ini dia intisarinya. Seluruh filosofi bisnis yang keren ini bisa kita simpulkan jadi 3 pilar utama yang saling menguatkan. Karakter, operasional, dan hubungan. Simpel dan gampang diingatkan. Jadi, pelajaran utamanya adalah kita nggak perlu memilih antara profit dan etika.
Nggak ada tuh yang namanya pilih salah satu. Keduanya bisa dan seharusnya diraih bersamaan lewat sebuah pendekatan yang terintegrasi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari semua kunci sukses ini, kira-kira mana nih satu hal yang bisa langsung Anda coba terapkan di pekerjaan Anda mulai besok? Karena ini bukan cuma teori ya, tapi sebuah undangan untuk kita semua untuk membangun bisnis yang lebih baik dan lebih bermakna.